Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kalian sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik, Mubarak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta pimpin doa dulu, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa. Baik, terima kasih. Baik, untuk hari ini kalian hadir semua ya? Atau ada teman kalian yang berhalangan? Ada yang berhalangan, hadir semua ya? Hadir semua ya? Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu masuk kepada inti pembelajaran. Perhatikan yang Ibu share hari ini lagi. Ibu share mengenai gambar ya. Untuk gambar pertama menggambarkan tentang apa? Siapa yang bisa? Banjir, bagus. Gambar kedua. Longsor, bagus. Baik, dari apa yang kalian sebutkan, fenomena alam yang kalian sebutkan, bencana yang kalian sebutkan, baik itu banjir, tanah longsor, itu adalah salah satu contoh teks eksplanasi yang akan Ibu bahas pada pertemuan pagi hari ini. Tapi sebelum Ibu lanjut kepada pembelajaran inti, Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi secara tepat. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis struktur teks eksplanasi secara tepat. Yang ketiga, kalian harus mampu menganalisis kebahasaan teks eksplanasi secara tepat. Lanjut, adapun manfaat mempelajari teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, menambah wawasan mengenai suatu hal yang bersifat ilmiah. Yang kedua, menambah wawasan mengenai proses terjadinya suatu fenomena. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan dan mewujudkan generasi muda yang apa? Yang cerdas dan intelektual. Baik, Ibu masuk kepada inti pembelajaran. Yang pertama mengenai pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Teks eksplanasi termasuk dalam jenis teks non-fiksi. Sebagai teks non-fiksi, teks eksplanasi harus ditulis berdasarkan fakta, bukan rekaan atau khayalan. Baik, Ibu lanjut. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum, proses, deretan penjelas, dan penutup. Yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau berupa fakta. Oke, kita lanjut mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, analisis. Strukturnya itu ada 3. Strukturnya ya, ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, proses deretan penjelas. Yang ketiga,
Penutup simpulan atau Baik, penutup, simpulan atau interpretasi. Lanjut. Nah, mengenai kebahasaan teks eksplanasi terdiri atas yang pertama penggunaan istilah, yang kedua keterangan waktu, yang ketiga penggunaan konjungsi antar kalimat. Bagus. Baik. Perhatikan contoh teks eksplanasi berupa penumpukan sampah. Ya. Nah, di sini penumpukan sampah dijelaskan, ada pernyataan umum, dijelaskan dulu sampah itu seperti apa. Jenis-jenisnya, kemudian manfaat. Nah, itu yang dikatakan pernyataan umum. Kemudian urutan sebab akibat, apa yang menyebabkan sehingga terjadi penumpukan sampah. Di sini dijelaskan pada urutan sebab akibat. Ibu ini tampilkan ya, kita tampilkan dulu untuk kelompok 1 ya. Pastikan hasil kerja kelompok 1 siap? Ya, Bu. Ya, oke. Silakan kelompok 1, Ibu tampilkan juga foto saat kalian kerja LKPD secara berkelompok. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengangguran adalah fenomena sosial yang berhubungan dengan akses ketenagakerjaan menjadi problem di masyarakat. Tidak banyak usaha diupayakan untuk mengatasi masalah ini, tetapi belum juga teratasi. Pengangguran tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir terjadi di semua negara. Ada yang mengartikan bahwa pengangguran merupakan orang dewasa yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan secara formal dan tidak mendapatkan penghasilan. Proses deretan penjelas. Badan Pusat Statistik BPS memberikan definisi pengangguran, yaitu orang-orang yang bekerja kurang dari 1 jam setiap minggu. Salah satu faktor dasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran yaitu kesenjangan antara pencari pekerja dan kesempatan kerja. Perubahan struktur dalam perekonomian juga menjadi sebab pengangguran. Perubahan tersebut menyebabkan tingginya kebutuhan tenaga kerja dan tingkat keterampilan yang beragam akibatnya pencari kerja. Penutup, simpulan interpretasi. Pengangguran merupakan masalah besar yang harus segera diatasi salah satunya dengan memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan. Selain itu, memperbaiki komposisi lulusan sarjana yang dihasilkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja bisa mengurangi pengangguran. Para penganggur bisa diberi keterampilan yang mencukupi sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Analisislah kebahasaan teks eksplanasi di bawah ini. Teks 1. Teks pertama, pada kutipan tersebut dapat dilihat penggunaan istilah dalam bidang pengetahuan alam. Kata badai, tropis, meteorologi, klimatologi, geofisika, siklon konot, dan konvergensi merupakan istilah bidang pengetahuan alam. Teks 2. Kutipan pada teks kedua, pada paragraf teks eksplanasi tersebut terdapat penggunaan keterangan waktu. Keterangan waktu pada paragraf tersebut adalah Agustus dan Desember 2018. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mau menanggapi kelompok 2, kelompok 3? Bu. Tidak ada, oke.
Jadi pada kesimpulan penampilan kelompok 1, 2, dan 3, alhamdulillah sangat baik. Tetapi ada kriteria penilaian Ibu untuk penampilan setiap kelompok. Jadi nanti Ibu akan kasih ya berupa hadiah. Untuk pertemuan berikut nanti Ibu akan kasih kira-kira kelompok yang penampilannya bagus, sangat bagus, dan hampir sempurna. Nanti Ibu akan memberikan hadiah. Kita lanjut kepada evaluasi ya. Evaluasi perhatikan ada pada halaman 52 dalam LKS. Pilihan ganda saja, Bu. Pilihan ganda ya, pilihan ganda. Ini pekerjaannya nanti kalian kumpul ya, tetapi jawabannya kalian kirim ke WA-nya Ibu. Iya, Bu. Ya. Ya, jawaban kirim ke WA-nya Ibu. Baik, untuk evaluasi jawaban kirim ke WA-nya Ibu. Karena waktu juga yang terbatas, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan simpulkan dulu materi untuk hari ini ya. Perhatikan nak. Ibu. Ya, Ibu simpulkan dulu. Yang pertama mengenai pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu menjelaskan tentang fenomena alam dan fenomena sosial. Yang kedua, ciri-cirinya ada berupa pernyataan umum, berupa fakta, memiliki bahasa ilmiah. Kemudian struktur teks eksplanasi ada 3. Ya, yang pertama berupa pernyataan umum. Yang kedua ada proses sebab akibat. Yang ketiga ada interpretasi atau kesimpulan. Baik. Sebelum kita menutup, Ibu minta Mubarak coba refleksikan nak pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang bisa merefleksikan tentang materi hari ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan Mubarak. Dengan mempelajari teks eksplanasi, kita dapat memahami fenomena alam dan fenomena sosial. Kita dapat mengetahui penyebab dan dampak dari fenomena tersebut. Dengan mengetahui dampak dari fenomena tersebut, kita dapat melakukan pencegahan dampak negatif dari fenomena tersebut. Kita akan termotivasi untuk ikut serta mengatasi fenomena sosial dan budaya yang melanda bangsa Indonesia. Kita harus mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam melaksanakan tugas di sekolah maupun sebagai anggota masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Bagus, terima kasih anakku. Mubarak ya, terima kasih nak atas refleksinya. Yang kedua, adakah yang belum kalian pahami dari materi tersebut ya? Ada? Nggak ada, Bu. Bagus, tidak ada ya. Baik, untuk tugas di rumah, lihat ya, ada pada halaman 56. Tugas kalian di rumah, halaman 56. Ada? Ada, Bu. Ya, oke. Halaman 56 untuk tugas kalian di rumah. Baik, untuk pertemuan berikut, kita masuk kepada KD untuk memproduksi teks eksplanasi. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas baca doa dulu nak. Tutup ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa dulu. Mubarak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama masing-masing. Baca doa dimulai. Alhamdulillah, baik ya. Ibu akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada, Bu.